Oke lo semuanya, balik lagi sama gue Yazid Habibi ke channel ini dan selamat datang lagi di video gue. Dan untuk kali ini, pada kesempatan kali ini gue bakalan nge-share pengalaman gue pertama kali gue pakai clay sebagai styling produk gitu. Jadi karena sebelumnya gue belum pernah pakai clay sama sekali. Even gue ketika pergi ke barbershop atau ke tukang cukur pun ya di apply-nya pomade lagi, atau kalau nggak pomade ya hair powder biasanya, atau kalau nggak hair powder, hair wax biasanya. Jadi jarang banget pakai clay. Nah untuk sekarang karena gue bener-bener penasaran sama clay dulu itu, hingga gue beli clay. Dan sekalian juga di sini gue selain berbagi pengalaman gue mengenai menggunakan clay, gue juga mau sedikit review mungkin ya clay yang gue pakai gitu. Nah jadi langsung ke inti videonya aja. Jadi sebelum gue nge-review barangnya terlebih dahulu, gue mau nge-share dulu atau mungkin ngasih gambaran tentang clay itu seperti apa sih. Mungkin diantara kalian yang emang udah tahu, yang udah mungkin tahu dan berpengalaman juga. Jadi kalian silahkan komentar di bawah gitu buat apa ya, mungkin membenarkan apa yang gue omongin gitu, karena gue gak bakalan sepenuhnya benar gitu. Dan untuk clay itu sendiri, mungkin clay itu lebih singkatnya adalah suatu styling produk yang memang membuat rambut lo finishingnya itu matte atau natural look. Dan clay ini berbahan dasar tanah liat, sehingga emang ketika lo aplikasiin ke rambut mungkin agak sedikit pekat gitu. Tujuan gue dulu memakai clay itu karena jujur gue pengen punya rambut yang tetap gue style semau gue, tapi tetap tidak memberikan kesan klimis gitu. Karena kalau misalkan gue pakai pomade itu benar-benar klimis, benar-benar holdnya itu wah gila sih, keras banget sih. Dan juga shine biasanya, jadi lebih mengkilau gitu. Dan tentunya pomade itu memberikan kesan berminyak juga gitu. Jadi akhirnya banyak rekomendasi menggunakan clay. Ya udah gue penasaran dan coba clay. Dan untuk clay yang gue pakai selama ini yaitu dari Paradox Grandfather Time Clay dari Paradox Grooming. Nah ini boxnya. Untuk isi dari boxnya sendiri itu terdiri dari 3 item. Yang pertama itu tentunya clay sendiri, ini produknya. Terus ada sisir yang kayak gini, ini bakal ngasih tekstur buat rambut kalian. Jadi buat kalian yang memang pakai clay, emang disaranin buat pakai sisir kayak gini. Dan ada lagi gantungan kunci. Nah cuman gue pakai gantungan kuncinya. Oke, jadi alasan gue beli Paradox Grandfather Time Clay ini, pertama ini lokal tentunya. Gue pengen langsung coba produk lokal aja. Dan bisa dibilang ini bukan produk yang banyak di review orang-orang, bukan produk yang banyak apa ya, gak se-booming produk-produk lain di luar sana. Cuman kalau Paradox ini bisa dibilang gak terlalu hype sih sebetulnya. Cuman gue tetap tertarik gitu sebetulnya dengan Paradox Grandfather Time Clay ini. Gue beli ini tuh pas bulan apa ya, pokoknya pas masih karantina deh, pas masih corona, masih hektik. Jadi gue sebetulnya udah beli produk ini cukup lama gitu. Jadi emang gue gak ada niatan buat review produk clay, tapi karena emang sekarang gue mau nge-share pengalaman gue pakai clay, ya udah gue sekalian review aja singkat tentang produk ini. Nah tadi udah dikasih tahu kan packagingnya kayak gitu. Dan selanjutnya mengenai packaging dari claynya udah kelihatan lah di sini. Ini udah bagus banget, perpaduan antara hitam dan gold itu emang nggak bakal mengecewakan lah gitu buat kalian para konsumennya gitu. Jadi udah bisa dibilang ini keren banget packagingnya. Ngomongin tentang produknya sendiri, kebetulan ini produknya emang mengutamakan organic ingredients gitu. Jadi emang bahan-bahannya terbuat dari bahan-bahan yang organik dan memang bisa dibilang friendly lah. Jadi bahan kimianya kurang. Memang dari ingredient dari produk ini tuh bisa dibilang cukup apa ya, mengandung bahan-bahan yang organik. Biar gue bacain, kebetulan kita lihat di Instagram mereka di Paradox Grooming. Kandungannya itu diantaranya kebanyakan dari minyak alami. Nah, untuk lebih jelasnya itu ada natural ingredient ya. Natural ingredient itu ada Arganian spinosa oil, ya bisa dibilang minyak argan mungkin ya. Terus Simonsia Chinese seed oil, tocopherol acetate,
Dan castor oil udah pasti, castor oil sih kebanyakan di clay pasti mengandung castor oil dan Z-mice starch. Terus juga ada beeswax dari sarang lebah madu alami katanya. Tapi apakah dari natural ingredients itu berpengaruh ke scentnya? Jujur kalau di scentnya itu agak jomplang ya. Jadi untuk bau dari produk ini tuh sebetulnya lebih ke sweet, lebih ke manis. Jadi kayak nyium permen karet sih sebetulnya, kayak bubble gum gitu. Tapi it's okay karena ya bisa aja emang sengaja mungkinnya dari paradoksnya membuat wangi yang seperti itu gitu. Dan untuk konsistensi atau dari produknya sendiri ini bisa dibilang ketika lo aplikasiin ke tangan dulu nih, ketika lo pakai ke tangan, coba dulu ya, ini bisa dibilang cukup pekat dan sedikit lengket. Tapi jujur ini bisa dibilang mudah banget buat nyoleknya, hampir kayak oil based pomade sih kalau misalkan lo colek produknya. Karena ketika gue lihat beberapa produk clay di YouTube itu biasanya untuk nyolek produknya itu agak susah, tapi ini agak sedikit agak bisa dibilang mudah ya. Ataukah mungkin karena emang bisa dibilang ini water based juga claynya, but it's not a problem. Dan kalian tangan ini bakal hitam tangan kalian ya, karena efek dari claynya tersendiri. Nah ketika kalian aplikasiin ke rambut itu biasanya agak sedikit pengen jambak sih, cuma sedikit sih, nggak terlalu parah banget gitu, jadi masih aman lah. Karena ya emang tadi ini karena pekat dan cukup lengket juga, jadi ketika bersentuhan dengan rambut ya mungkin bakal agak sedikit ketarik gitu. Pengaplikasiannya gampang banget, dan mungkin kalau misalkan kalian di sini masih kurang tahu tentang styling, mungkin apa ya, bisa dibilang masih aman lah gitu, meskipun buat kalian yang emang jarang pakai hair dryer atau jarang pakai catokan kayak gitu. Karena gue sendiri cuma pakai hair dryer doang buat styling gitu. Itu pun hanya di saat-saat tertentu, jadi gue gak setiap hari pakai clay ini. Dan untuk performance dari clay ini bisa dibilang cukup apik, cukup memuaskan lah ya bisa dibilang. Cuman emang yang menjadi keluh kesahnya yaitu emang hold-nya yang emang masih kurang sih sebetulnya. Jujur hold-nya masih kurang, meskipun di sini ditulis hold-nya 5/5 dan shine-nya 0,5. Tapi tetap hold-nya menurut gue nggak terlalu terasa 5/5 gitu. Jadi kayak masih 3,5 mungkin ya. Untuk hold-nya mungkin menurut gue masih kurang, tapi untuk hasilnya atau finishingnya gue suka banget dengan produk ini. Finishingnya lebih natural, lebih matte, dan gue kayak nggak pakai produk sebetulnya gitu. Jadi itu yang gue harapin sebetulnya, kenapa gue pakai clay. Untuk washability atau cara ngebersihin produk ini juga gampang banget, lo tinggal keramas aja 1 kali udah cukup ya. Sekali keramas udah beres. Beda lagi sama beberapa produk kayak pomade, apalagi oil based pomade itu susah banget buat dibersihin, sekalipun lo pakai sampo sekalipun. Nah ngomongin soal harga, bisa dibilang harganya affordable sih kalau menurut gue dengan produk segede ini, dan performancenya juga lumayan bagus. Harganya sekitar 160.000 kalian bisa beli di e-commerce di Tokopedia biasanya. Dan karena dulu gue juga beli di Tokopedia. Dan ya mungkin tadi sedikit tentang review dari produk clay ini, dan ngomongin soal clay. Karena tadi gue udah bilang kalau misalkan gue pengen pakai clay itu karena styling rambut dengan finishing atau natural look gitu. Jadi gue serasa nggak pakai produk styling, padahal gue pakai sebetulnya. Dan untuk clay ini sendiri tadi mungkin karena emang holdnya yang bisa dibilang nggak sekeras atau nggak sekuat pomade dan beberapa produk styling yang lain gitu. Jadi rambut kalian itu masih bisa kalian tata lagi meskipun kalian udah udah aktivitas gitu. Jadi kalian bisa ngembaliin lagi rambut kalian. Jadi itu sih yang bikin gue juga suka sama clay. Meskipun tadi holdnya masih bisa dibilang kurang sih kalau menurut gue. Tuh jadi alasan gue pakai clay itu karena itu gue lebih suka natural finishing dan matte look. Tapi sometimes juga gue pengen pakai pomade gitu, pakai pomade juga gitu malahan. Nah, jadi overall ketika gue 6 bulan pakai clay itu sebetulnya cukup menarik, cukup asik, dan ini jadi pengalaman baru juga, dan pengalaman pertama gue juga pakai clay. Dan kayaknya meskipun kedepannya misalkan gue pengen beli clay yang baru,
kayaknya gue bakal beli clay lagi gitu, karena tadi gue lebih suka yang natural finishing gitu. Meskipun ada juga kayak hair powder gitu, hair powder dan hair paste juga, itu sebetulnya natural look juga sebetulnya. Jadi untuk clay mungkin segitu aja. Mudah-mudahan sedikit membantu kalian. Jadi kalau misalkan kalian masih membutuhkan informasi yang lain, bisa tanyakan aja di kolom komentar di bawah. Dan untuk mengenai produknya juga kalian masih penasaran, kalian juga bisa cek di Instagramnya, atau langsung aja kalian beli produknya. Nanti gue cantumin linknya di deskripsi. Oke, mungkin segitu aja yang bisa gue share. I hope you enjoy this video. Jangan lupa like kalau kalian suka, dan komentar di bawah kalau misalkan ada yang ingin tanyakan atau berdiskusi. Dan kalau misalkan kalian merasa cocok dengan channel ini, kalian bisa subscribe. Thank you very much. See you next video and keep push your limit. Goodbye.